Malam itu, langit di atas ibu kota Majapahit tidak seperti biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi. Angin bertiup kencang dari arah utara, membawa bau tanah basah, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat para penjaga istana saling memandang dengan perasaan tidak tenang. Di halaman dalam istana, api obor bergetar hebat ditiup angin malam. Seorang prajurit berlari tergesa melewati gerbang utama. "Buka jalan, buka jalan!" teriaknya dengan napas terengah. Para penjaga menoleh. Ada apa? Prajurit itu berhenti di depan mereka dengan wajah pucat. Pasukan dari barat. Mereka bergerak. Para penjaga terdiam. Pasukan siapa? Prajurit itu menelan ludah. Panji mereka tidak jelas. Bukan panji kerajaan. Bukan pula panji musuh yang kita kenal. Hening sejenak menyelimuti gerbang istana. Di kejauhan, suara jenderang perang mulai terdengar. Dung, dung, dung. Pelan. Berat. Seperti detak jantung raksasa yang bangkit dari kegelapan malam. Di dalam balairung utama, para pejabat kerajaan sedang berkumpul. Lampu minyak menyala redup. Bayangan para bangsawan menari di dinding batu istana. Di tengah ruangan berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Dialah Mahapatih, yang kini memimpin pemerintahan setelah wafatnya para pemimpin besar sebelumnya. Wajahnya keras, matanya tajam seperti elang. Di depannya berdiri seorang panglima muda. "Apakah kabar itu benar?" tanya sang Mahapatih dengan suara rendah. Panglima muda itu menunduk. "Benar, Mahapatih. Pasukan besar sedang bergerak menuju ibu kota. Jumlahnya ribuan." Para bangsawan mulai berbisik satu sama lain. Siapa mereka? Kerajaan mana yang berani menyerang Majapahit? Mahapatih itu memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, suaranya terdengar lebih dingin. "Bukan kerajaan luar." Semua orang terdiam. Pasukan itu dipimpin oleh orang dalam. Suasana balairung langsung berubah. Beberapa bangsawan berdiri kaget. Tidak mungkin. Siapa yang berani mengkhianati kerajaan? Mahapatih itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Dari sana, terlihat cahaya obor di kejauhan. Ratusan, mungkin ribuan. Pasukan sedang bergerak mendekat. Mahapatih itu berbisik pelan. Pengkhianatan selalu datang dari tempat yang paling dekat. Lalu, ia berbalik. Matanya memandang satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Mulai malam ini, Majapahit tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tapi juga dari dalam istana. Tidak ada yang menyadari bahwa pada saat yang sama, di lorong gelap di balik balairung kerajaan, seorang pria berdiri diam mendengarkan semua percakapan itu. Wajahnya tersembunyi oleh bayangan. Namun satu hal terlihat jelas. Di dadanya tersemat lambang kerajaan Majapahit. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pelan. Semua berjalan sesuai rencana. Tahun-tahun setelah masa kejayaan besar Majapahit tidak pernah benar-benar tenang. Kerajaan yang dahulu menguasai hampir seluruh Nusantara kini mulai menghadapi tantangan yang semakin berat. Wilayah yang luas sulit dikendalikan. Beberapa daerah mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Para bangsawan yang dulu setia kini mulai memiliki ambisi sendiri. Di ibu kota kerajaan, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Pasar ramai. Para pedagang dari berbagai negeri datang membawa rempah, kain, dan logam mulia. Namun di balik kemegahan itu, ketegangan perlahan tumbuh. Di dalam istana Majapahit sendiri, kekuasaan tidak lagi sesederhana dulu. Para pejabat kerajaan mulai terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang ingin mempertahankan. Mahapatih kerajaan menyadari hal itu. Ia tahu bahwa ancaman terbesar bagi Majapahit bukan hanya datang dari luar,
tetapi dari dalam. Di antara para panglima, para bangsawan, bahkan mungkin dari orang-orang yang setiap hari berdiri di samping raja. Sementara itu, di luar tembok kota, pasukan misterius sedang bergerak. Mereka tidak membawa lambang kerajaan manapun. Namun mereka bergerak dengan disiplin tinggi, seperti pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang sangat mengenal strategi perang Majapahit. Dan malam ini, segalanya akan... Beberapa hari sebelum malam yang penuh ketegangan itu, situasi di dalam istana Majapahit sebenarnya sudah mulai terasa berbeda. Mahapatih kerajaan sering mengadakan pertemuan rahasia dengan para panglima. Salah satu panglima yang paling sering dipanggil adalah Panglima Arya Wiranata. Ia adalah panglima muda yang terkenal cerdas dan... Namun ada juga yang merasa keberadaannya terlalu cepat naik dalam hierarki militer kerajaan. Suatu sore, Arya Wiranata dipanggil ke ruang pribadi Mahapatih. Ruangan itu sederhana, namun penuh dengan peta wilayah kerajaan. Mahapatih berdiri di depan meja batu besar. Wiranata, katanya, "Ya Mahapatih." Apakah kau percaya bahwa Majapahit masih sekuat dulu? Pertanyaan itu membuat Arya terdiam sejenak. Ia memilih menjawab dengan hati-hati. Majapahit tetap kuat, Mahapatih. Mahapatih tersenyum tipis. Jawaban yang aman. Ia lalu menunjuk peta besar Nusantara di meja. Lihat ini. Dulu, semua wilayah ini tunduk pada Majapahit. Sekarang, beberapa mulai menjauh. Arya memperhatikan peta itu. Memang benar, beberapa wilayah yang dulu setia, kini jarang mengirim upeti. Mahapatih melanjutkan, masalahnya bukan hanya wilayah. Adalah orang-orang di dalam istana ini. Arya mengangkat kepala. Maksud Mahapatih? Mahapatih menatapnya dalam-dalam. Ada seseorang yang sedang mengumpulkan kekuatan. Dan aku yakin, orang itu berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Arya merasakan ketegangan dalam kata-kata itu. Apakah Mahapatih sudah mengetahui siapa orang itu? Mahapatih menggeleng pelan. Belum. Karena itu aku membutuhkan seseorang yang bisa kupercayai. Arya langsung menunduk. Apa perintah Mahapatih? Mahapatih berkata pelan. Cari tahu siapa yang sedang bermain di balik bayang-bayang istana ini. Jika kita terlambat, Arya Wiranata menerima tugas itu tanpa mengetahui bahwa ia akan segera terjebak dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Arya mulai menyelidiki aktivitas para bangsawan dan panglima kerajaan. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Beberapa perwira militer sering mengadakan pertemuan rahasia di luar istana. Beberapa bangsawan juga tampak lebih sering berhubungan dengan wilayah luar kerajaan. Suatu malam, Arya diam-diam mengikuti salah satu pejabat tinggi kerajaan. Pejabat itu menuju sebuah... Arya akhirnya mengungkap sesuatu yang lebih mengerikan. Adipati Jayakerta tidak bekerja sendirian. Ia memiliki sekutu di dalam istana, seseorang yang memiliki akses langsung ke ruang strategi kerajaan. Namun, Arya belum tahu siapa orang itu. Sementara itu, Jayakerta mulai menggerakkan pasukannya lebih cepat. Ia tahu waktunya hampir tiba. Pasukan pemberontak kini hanya berjarak 1 malam perjalanan dari ibu kota Majapahit.
Mahapati memerintahkan seluruh pasukan kerajaan bersiap. Benteng diperkuat, gerbang kota ditutup. Namun di dalam istana, seorang pengkhianat sedang menunggu waktu yang tepat. Malam semakin larut. Di atas tembok kota Majapahit, para prajurit berjaga dengan wajah tegang. Dari kejauhan, cahaya obor pasukan pemberontak mulai terlihat. Seperti lautan api yang bergerak perlahan menuju ibu kota. Di dalam istana, Arya Wiranata akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia membuka sebuah surat rahasia yang baru saja ia temukan. Di dalamnya tertulis satu nama. Nama yang membuat tangannya gemetar. Nama seseorang yang selama ini sangat dipercaya oleh kerajaan. Arya berbisik pelan. Tidak mungkin. Namun sebelum ia sempat berlari menuju Mahapati, Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya. Sayangnya, kau sudah terlambat. Arya berbalik. Di hadapannya berdiri seseorang yang tidak pernah ia duga. Orang itu tersenyum. jenderang perang mulai ditabuh. Pertempuran besar Majapahit akan segera dimulai. Namun Arya kini sadar satu hal yang mengerikan. Musuh terbesar kerajaan sudah berada di dalam istana. Dan mungkin sudah terlalu dekat dengan singgasana.